Oke, teman-teman, di video ini adalah video episode ke-6 dari Full Bahasa UI mata pelajaran ekonomi. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode pertama sampai ke-5 bisa ditonton dulu ya. Soal nomor 1, diketahui fungsi penawaran 5P sama dengan 220 minus Q dan fungsi permintaannya 3P sama dengan Q plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, maka harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan ialah. Teman-teman bisa pause dulu, habis itu dikerjain. Kalau udah, nanti kita bahas untuk soal nomor 1-nya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu harga keseimbangannya 30 dan kuantitas keseimbangannya adalah 70. Keseimbangan pasar itu sama dengan permintaan sama dengan penawaran. Nah, rumusnya adalah PD atau permintaan of demand sama dengan fungsi PS atau fungsi QD sama dengan fungsi QS. Jadi gini, PS sama dengan PD atau bisa juga QD sama dengan QS. Nah, permintaannya tadi kan 3P ya. Untuk permintaan, fungsi permintaan ini 3P sama dengan Q plus 20. Ya kan? Habis itu kalau Q-nya berarti berapa? Ya 3P minus 20. Terus untuk penawarannya juga sama. Jadi udah diketahui ya Q sama dengan 220 minus 5P ya. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, habis itu kita menentukan keseimbangan pasarnya. Penawaran 3P minus 20 sama dengan 220 minus 5P. Kan tadi udah ketahuan ya QD sama QS-nya. Jadi 3P minus 20 sama 220 minus 5P ini untuk fungsi penawarannya atau QS-nya. 3P plus 5P kita samakan untuk masing-masing variabel sama dengan 220 ditambah dengan 20. 8P sama dengan 240, maka ketemulah P. P sama dengan 30 ya. Di situ permintaannya, dari sisi permintaan, kita mencari Q. Q sama dengan 3P minus 20. Kita kan udah ketemu P. Habis itu kita langsung masukin aja substitusi. 3 dikali 30 minus 20. Q sama dengan 20. Nah, inilah untuk kuantitas keseimbangannya. Jadi P 30 dan Q-nya adalah 20 ya, ini bukan 70. Oke. Nah, itulah pembahasan di soal nomor 1. Langsung lanjut ke soal nomor. Oh, enggak. Ini ada yang salah nih. Ini kan 3 minus 20. Di sini bukan minus 70, tapi 90 minus 20. Maka hasilnya adalah 70. Jadi ini bukan 20 ya. Jadi ini udah benar. Oke, soal nomor 2. Anda sangat suka jajan bakso super pedas. Manakah faktor-faktor di bawah ini yang tidak akan menggeser kurva permintaan Anda terhadap bakso? Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu harga semangkuk bakso naik. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan, yang pertama adalah pendapatan konsumen, yang kedua adalah selera konsumen, yang ketiga ada harga barang substitusi, dan yang keempat ada perkiraan harga di masa depan. Faktor bergeraknya kurva permintaan, yaitu perubahan harga barang tersebut dengan anggapan faktor yang mempengaruhi permintaan tetap atau konstan. Dalam hal ini adalah katalis paribus. Jadi kan kurva permintaan bentuknya kayak gini nih. Di sini ada Q, di sini ada P, ini demand. Ini kan. Nah, kalau misalkan menggeser, dia itu akan bergeser ke kanan maupun bergeser ke kiri. Nah, faktor-faktor yang dapat menggeser ya ini tadi. Itu pendapatan, kemudian selera, harga barang substitusi, dan perkiraan harga di masa depan. Nah, si kurva itu juga akan tetap berada di kurvanya atau si titiknya. Misalkan di sini ada titik titik apa ya? Titik A gitu ya. Sini Q1. Kemudian di sini ada P1. Nah, misalkan harga naik, berarti harganya di P2. Terus sini kan berarti jadi Q2. Di sini misalkan titik B. Nah, dia akan tetap berada di sepanjang kurvanya. Jadi dia nggak akan bergeser ke kanan maupun nggak akan bergeser ke kiri. Itu kalau penyebabnya harga
barang itu sendiri yang mengalami kenaikan maupun penurunan, dia akan tetap berada di kurva atau bergerak di sepanjang kurva titiknya. Oke, langsung aja di soal nomor 3 ya. Suatu negara yang sedang dilanda inflasi ditandai dengan adanya kenaikan harga barang-barang secara umum. Adanya kenaikan harga barang-barang secara umum, pihak yang sangat merasakan dampak negatif dari akibat tersebut adalah. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang E, yaitu pegawai berpenghasilan tetap. Pihak-pihak yang dirugikan karena adanya inflasi, yang pertama itu adalah karyawan yang berpenghasilan tetap, yang kedua adalah penabung, ada konsumen, pemberi pinjaman atau kreditur, ada pemborong atau kontraktor. Sedangkan pihak-pihak yang diuntungkan karena inflasi, yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada spekulan, dan ada peminjam. Oke, langsung aja di soal nomor 4. Pada tanggal 1 Juli 2012, Pak Anas membuka usaha yang diberi nama Bengkel Sumi. Sebagai modal usaha, Pak Anas menginvestasikan uang 20 juta untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu, Pak Anas juga memperoleh pinjaman berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai 30 juta. Oleh Pak Anas, uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai 25 juta dan perlengkapan bengkel senilai 2 juta. Jadi ada peralatan bengkel sama perlengkapan ya. Dari transaksi tersebut, maka nilai harta atau aktiva bengkel Sumi yang benar adalah. Oke, udah nemu jawabannya belum? Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi rumus dari aktiva sendiri itu adalah kas ditambah dengan peralatan ditambah dengan perlengkapan. Kasnya ada berapa? Kasnya ada 23 juta. Kemudian peralatannya adalah 25 juta yang dia beli, ya kan? Kemudian ditambah dengan perlengkapan. Perlengkapannya 2 juta. Maka ini kita jumlahin semuanya, hasilnya adalah 50 juta. Jadi yang E jawabannya. Oke, langsung lanjut di soal nomor 5. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 100 minus 2Q. Dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan minus 60 plus 2Q. Jika terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10 unit, maka sebesar 10 per unit, maka pajak yang diterima pemerintah adalah. Oke, jawabannya yang C ya. Jadi fungsi penawaran yang dipengaruhi pajak sebesar Rp50 per unit, itu rumusnya kayak gini. PS, aksen ini karena pajak ya, sama dengan minus 60 plus 2Q. PS itu adalah harganya ini ya, fungsi penawarannya. Fungsi penawaran atau fungsi supply sama dengan minus 60 plus 2Q plus pajak, karena ada pajak. Kemudian pajaknya kan 10, sehingga fungsinya jadi kayak gini. Minus 50 plus 2Q, berubah. Maka keseimbangan pasar setelah pajak, PD sama dengan PS ya. 100 min 2Q yang ini. Ini untuk fungsi permintaannya dan ini untuk fungsi penawaran yang sudah ada akibat atau adanya pajak tadi. Minus 50 plus 2Q. Udah habis itu kita samakan penyebutnya, kita samakan variabelnya. 2Q plus 2Q berarti 4Q. 150 dibagi 4 sama dengan Q. Maka Q-nya akibat adanya pajak adalah 37,5. Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah, ya tinggal kita kali aja, ya kan? Q-nya tadi adalah 37,5. Kemudian dikali pajak per unitnya, yaitu 10. Maka hasilnya adalah 375. Inilah yang diterima oleh pemerintah. Soal nomor 6. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember 2012 dan di perusahaan itu terdapat 15 orang karyawan yang upah setiap harinya adalah 50.000 per orang, pada akhir tahun jurnal penyesuaian yang dibuat adalah. Nah, jawabannya adalah yang C. Gaji terutang dari tanggal 30 sampai dengan 31 Desember, itu berarti ada 2 hari ya. Maka 2 dikali 15
dikali dengan 50.000. Karena di sini ada 15 karyawan. Kemudian setiap harinya si karyawan itu digaji dengan 50.000 per orang, ya kan? Maka hasilnya adalah 1.500.000. Nah, ayat penyesuaian gaji terutang adalah beban gaji taruh di bagian debit. Jadi gini, beban gaji 1,5 juta dan utang gaji di bagian kredit 1,5 juta. Nah, jawabannya yang C. Oke, langsung lanjut di soal nomor 7. Nilai pendapatan nasional dapat diperoleh dari perhitungan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pendapatan nasional neto sama dengan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung plus subsidi. Yang C. Oke. Lanjut soal nomor 8. Surplus dalam perdagangan internasional akan tercermin dalam A. Pendapatan nasional, B. APBN, C. Neraca perdagangan, D. Neraca modal, atau E. Neraca berjalan. Jawabannya adalah yang E ya, neraca berjalan. Neraca transaksi berjalan atau current account itu merupakan alat ukur dalam perdagangan internasional, di mana neraca transaksi berjalan menggambarkan kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Langsung lanjut di soal nomor 9. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan PT Mawar selama bulan Desember 2012. Menerima uang tunai atas jasa yang diselesaikan selama bulan Desember senilai 9 juta, menerima pembayaran sebagian dari piutang kepada konsumen berasal dari jasa pada bulan Juni sebesar 3.750.000. Menerima investasi dari pemilik senilai 22 juta, memberikan jasa kepada konsumen namun belum dibayar senilai 1.750.000. Menerbitkan wesel tagih kepada bank senilai 60 juta, menerima uang tunai sebesar 12.500.000 untuk jasa yang akan diserahkan tahun depan. Jumlah pendapatan yang dapat diakui pada bulan Desember 2012 adalah, teman-teman bisa pause dulu videonya, bisa itu kerjain dulu untuk soal nomor 9. Nah, kalau misalkan udah nemu jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 12.750.000. Nilai pendapatan yang dapat diakui adalah nilai pendapatan yang sudah diterima, yaitu ini ya, karena ini udah diselesaikan, menerima uang tunai atas jasa yang diselesaikan selama 2 bulan, selama bulan Desember maksudnya, yaitu 9 juta, kemudian ditambah dengan 3.750.000. Nah, ini karena dia menerima pembayaran sebagian dari piutang kepada konsumen. Karena kan itu kan merupakan pendapatan yang udah diterima sama dia. Maka dia akan masuk ke pendapatan yang dapat diakui. Udah kita tinggal jumlahin aja yaitu 12.750.000. Soal nomor 10. Alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah merupakan contoh dari masalah pemilihan atau problem of choice yang turut dipelajari dalam ilmu ekonomi sebab ilmu ekonomi juga mempertimbangkan opportunity cost, yaitu biaya berupa kesempatan yang hilang karena telah memilih suatu alternatif. Oke, jawabannya yang B, jelas ya. Ini benar, ini juga benar, tapi nggak saling berhubungan karena di sini kita ngebicarain masalah alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah. Tiba-tiba di sini kita mempelajari mengenai pertimbangan opportunity cost dalam ilmu ekonomi, jadi nggak sinkron. Soal nomor 11, tingkat bunga yang tinggi akan menambah tingkat konsumsi, sebab opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal pada tingkat bunga yang tinggi. Jawabannya adalah yang E, itu pernyataannya salah. Untuk koreksi dari pernyataannya salah, alasan salah ya. Untuk koreksi dari pernyataan, faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat itu adalah tingkat pendapatan masyarakat, selera dari masyarakat, dan harga barang substitusi serta jumlah penduduk. Jadi bukan tingkat bunga yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Melainkan ini tadi ya yang udah kita sebutin. Nah, sedangkan untuk alasan salah, untuk koreksinya, opportunity cost atas berbagi alternatif pilihan yang akan dipilih atau dikonsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, selera harga barang lain, dan jumlah penduduk. Jadi bukan lagi-lagi tingkat bunga. Lanjut soal nomor 12. Joko sangat kehausan, ia membeli es teh manis,
Setelah minum gelas ketiga, rasa haus mulai berkurang dan es teh manis yang diminumnya tidak lagi memberikan kepuasan sebanyak gelas pertama dan kedua. Dapat dikatakan bahwa Joko mengalami diminishing technical rate of substitution. Sebab, menurut hukum Gosen 1, jika kebutuhan dipenuhi secara terus-menerus, tambahan kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya tidak dicapai rasa kepuasan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D, yaitu untuk pernyataan dia salah tetapi alasannya benar ya. Untuk koreksi dari pernyataannya, hukum Law of Diminishing Marginal Utility Return yang menyatakan semakin bertambah konsumsi suatu barang, maka tambahan kepuasannya akan semakin berkurang dan akan mencapai titik jenuh. Untuk alasannya ini udah benar dan udah jelas. Soal nomor 13, pada saat kurva AC minimum, 1. Kurva MC menaik, 2. Kurva MC memotong kurva AC, 3. Kurva AFC menurun, atau 4. Kurva AVC juga minimum. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Pada saat kurva AC minimum, maka kurva AVC juga minimum ya. Dan kurva MC akan memotong kurva AC di titik minimum. Jadi MC ini akan memotong di titik minimumnya si kurva AC di sini. Kalau misalkan dia dikatakan memotong kurva AC di bukan titik minimum ya berarti dia bisa di sini gitu ya. Tapi di sini kan ditanyakan pada saat kurva AC minimum. Maka kurva MC juga akan memotong di titik minimumnya. Soal nomor 14. Berikut ini adalah jenis hambatan dalam perdagangan. 1. Tarif. 2. Penerapan standar tinggi untuk sebuah produk impor. 3. Kuota. 4. Subsidi. Dan jawaban yang tepat adalah semuanya benar, yaitu 1, 2, 3, 4 benar. Ini jelas ya, ini adalah hambatan, kesemua ini adalah hambatan dalam perdagangan. Soal nomor 15, alasan PDB real sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan PDB nominal adalah 1. PDB real tidak terpengaruh perubahan harga. 2. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi PDB realnya. 3. PDB real merefleksikan perubahan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. 4. PDB nominal menggunakan tahun dasar dalam mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Nah, jawabannya adalah yang B. PDB real adalah perhitungan PDB menggunakan harga pada tahun dasar, maka PDB real nilainya tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dan hanya menilai perubahan output yang dihasilkan. Nah, itulah pembahasan di soal nomor 15. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B atau 1, 3 benar. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih bingung bisa diulangi lagi di video ini ya.